Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Ibadah saum atau ibadah puasa ini adalah syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, dan tidak hanya pada saat Nabi Muhammad SAW, tetapi ini adalah ibadah yang sudah disyariatkan jauh sebelum Nabi Muhammad, bahkan sejak Nabi yang pertama. Dan simpulan ini bisa diambil dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkenaan dengan kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk berpuasa, sebagaimana kewajiban puasa itu juga sudah berlaku pada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah satu, yaitu agar menjadi takwa. Pribadi takwa itu adalah pribadi yang harus dimiliki setiap individu manusia, yang memancar pada dua dimensi. Kesalehan seseorang itu akan selalu memancar pada dua dimensi. Orang disebut saleh, orang disebut sebagai takwa ketika dia bisa memancarkan kesalehan itu dan ketakwaan itu pada dua dimensi tadi. Yang pertama adalah dimensi vertikal. Orang yang takwa adalah tentu saja memang menaati seluruh apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian taat untuk menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan ketundukan kepada Allah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Dimensi yang kedua adalah sebagai perwujudan dari bahwa orang itu takwa adalah dimensi horizontal. Bagaimana dia juga bisa mewujudkan kesalehan dan ketakwaan itu kepada sesama manusia dan pada sesama makhluk Allah. Sikap saling membantu, sikap saling menolong, sikap saling menghargai itu sebagai bagian dari wujud ketakwaan dalam dimensi horizontal. Orang tidak bisa pincang hanya salah satunya, dia baik dalam dimensi vertikal tapi tidak baik dalam dimensi horizontal, atau juga kemudian sebaliknya, orang baik dari sisi horizontal tapi tidak baik dari sisi vertikal. Kedua-duanya harus diraih secara bersama-samaan. Orang ritualnya bagus, orang saleh secara vertikal pada Allah, taat pada Allah, tapi kemudian juga tidak menghargai pada sesama manusia, itu juga tidak cukup. Inilah yang disebut dalam surat Ali Imran, disebutkan bahwa duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskana. Bahwa akan ditimpakan kehinaan pada kalian aina masuqifu, dimanapun kalian berada, illa bihabli minallah, kecuali kalau kalian bisa taat memegang teguh pada tali Allah, wa hablim minan nas, dan hubungan atau relasi kepada sesama manusia. Dan jika ditinggalkan salah satunya, maka kata Allah,
duribas alaihimul maskanah, maka kalian akan ditimpa oleh kesulitan, akan ditimpa kehinaan. Jadi sesungguhnya kemuliaan manusia tidak hanya terletak kepada seberapa tinggi dan seberapa besar dia melakukan ibadah-ibadah ritual semata hanya pada Allah, tetapi meninggalkan ibadah sosialnya. Sikap saling menghargai, sikap saling menghormati itu menjadi suatu hal penting. Hatta harus saling menghargai pada saat kita melakukan dalam dimensi kita anggap sebagai sebuah ibadah, dalam dimensi yang kita anggap sebagai sebuah ketaatan dan kebaikan. Selama ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan itu mengganggu orang lain, itu juga tidak dikatakan sebagai soleh secara sosial. Agama tidak hanya dilihat dari sisi bentuk, tapi juga dilihat dari sisi isi dan efek. Ketika kita hanya semata melihat agama dari sisi bentuk, itulah kemudian tidak berefek apapun dalam kehidupan keseharian kita. Sebab yang diutamakan bukan bentuknya, tapi makna dan efek dari apa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, saum ini tidak hanya sebatas ritual. Puasa ini tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana ibadah saum yang kita lakukan membentuk pribadi kita sebagai muttaqin, yang tadi kemudian memancar pada dua dimensi tadi itu, untuk sebagai perwujudan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga untuk menebarkan berbagai kebaikan sebagai hikmah dari ibadah saum itu dalam kehidupan sosial keseharian kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.